Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa baru 2021 semuanya, salam jumpa di kegiatan mentoring 2021. Kemudian terima kasih juga kepada Mas Rizal Afan ya, sebagai moderator pada kegiatan mentoring ini. Suara saya bisa didengar, adik-adik? Bisa Pak, jelas Pak. Bisa, Pak. Ya. Pertama saya perkenalan ya, nama saya Wahyu Wibowo. Ya. Sehari-hari saya di Departemen Statistika Bisnis Fakultas Vokasi. Ada yang dari vokasi? Bisa raise hand? Ada enggak yang dari vokasi ya? Atau dari Departemen Statistika Bisnis ya, angkatan 2021 ya. Nah, saya di sana ya. Saya sudah cukup lama bekerja di ITS ini. Jadi 10 tahun ya. Jadi saudara ini kira-kira ya sama seperti usia anak saya ya, atau saya yang seusia orang tua saudara ya. Gitu ya. Kalau saudara anak pertama, anak kedua ya kemungkinan orang tua saudara itu seusia saya. Baiklah, malam hari ini kita ini akan berdiskusi ya. Jadi saudara ini pada semester kali ini sebagai pendampingan kegiatan atau pendampingan mata kuliah agama Islam ada kegiatan mentoring. Kegiatan mentoring. Jadi kegiatan mentoring ini ya sebagai pendamping dan pendukung ya mata kuliah agama Islam. Nah, ada beberapa materi, kebetulan sesuai dengan jadwal malam ini kita akan membahas ya adab ya, terutama kaitannya dengan menuntut ilmu ya, materi adab. Adab itu apa? Nah, jadi adab itu mudahnya itu tata cara gitu ya. Kenapa kita berbicara adab? Sebelum kita jauh membahas tentang adab ini, kita perlu tahu untuk apa sih kita ini bicara tentang adab. Nah, jadi sebagai analogi, ya, jadi kalau misalkan kita pergi ke suatu tempat mengendarai sepeda motor atau mobil, kita akan pergi ke suatu tempat. Ya. Agar kita sampai ke suatu tempat itu syaratnya apa dalam perjalanan? Ya, syaratnya pertama kita tahu jalan. Nah, tahu jalan ini kan syarat yang pertama. Jadi kita harus tahu, oh kalau saya misalkan mau ke Surabaya, ya itu jalannya mana sih? Nah, itu harus tahu. Kedua, tahu jalan saja itu kita perlu tapi tidak cukup. Yang lebih penting lagi, yang tidak kalah penting lagi apa? Kita harus tahu rambu-rambunya. Harus tahu rambu-rambunya. Jadi selama dalam perjalanan ini kita harus tahu rambu-rambu di jalan.
apakah itu di jalan tol atau setelah kita keluar dari tol. Ya, kita harus mengikuti atau mematuhi ya, aturan di jalan atau tertib berlalu lintas. Misalkan kalau sepeda motor kita menggunakan perlengkapan safety, ya. Jadi yang ya mobil pun juga begitu. Jadi yang pertama kita menggunakan peralatan safety. Kalau sepeda motor helm, ya kalau mobil menggunakan sabuk pengaman. Di jalan juga demikian. Kita harus mengikuti rambu ya. Kalau tidak boleh belok ya jangan belok. Kalau harus terus ya harus terus ya. Begitu juga di jalan tol ya kita mengikuti misalkan aturan marka jalan atau batasan kecepatan. Jadi itu adalah syarat agar kita itu bisa mencapai tujuan, bisa mencapai tujuan dalam perjalanan ini. Nah, keberadaan kita di kampus ITS ini analog dengan orang berjalan untuk mencapai tujuan. Jadi tentu tujuan kita, karena ITS itu adalah institusi pendidikan, maka keberadaan kita di ITS itu adalah dalam rangka belajar untuk menuntut ilmu. Jangan dipelesetkan ya, ilmu tidak bersalah kok dituntut. Itu seperti cak lontong. Jadi jangan dipelesetkan, ilmu tidak bersalah kok dituntut. Jadi menuntut ilmu atau mencari ilmu. Jadi itu tujuan kita. Jadi tujuan utama kita di ITS ini adalah belajar, mencari ilmu, menuntut ilmu. Ya. Kita lulus, ya kita mendapatkan gelar, ya kemudian kita bisa bekerja itu merupakan efek samping. Jadi tujuan sampingan saja. Sebenarnya tujuan utama kita itu adalah di sini menuntut ilmu, mencari ilmu. Nah, apakah setelah dari ITS atau setelah kita dari kampus ITS itu apakah kita akan berhenti belajar? Tentu tidak. Jadi kalau tuntunan agama Islam itu menuntut ilmu itu adalah sepanjang hayat ya. Dari semenjak kita lahir, ayunan orang tua kita, khususnya ibu kita, sampai kita ke liang. Jadi kita menjadi pembelajar ya, dan itu kita niatkan sebagai ibadah. Ini yang penting ya. Jadi saya mengingatkan kembali kepada saudara dan khususnya juga diri saya sendiri bahwa kita di ITS ini tujuan kita ini adalah belajar. Jadi kita lulus mendapatkan gelar ya, kemudian mendapatkan pekerjaan itu hanyalah tujuan sampingan. Jadi yang utama belajar. Nah, sebagai apa? Bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Setelah lulus bagaimana? Ya, kita harus tetap belajar, menjadi pembelajar, dan kesemuanya itu kita niatkan sebagai ibadah ya, untuk mendapatkan ridho Allah. Iya, itu ya tujuan kita ini belajar. Nah, sekarang sama seperti kita tadi saya ilustrasikan dengan orang perjalanan tadi. Jadi dalam perjalanan itu juga ada etikanya, juga ada tata caranya gitu ya, agar kita bisa mencapai tujuan. Sehingga di sini dengan kata lain ya, kalau kita ingin belajar dengan sukses di ITS ini ya, atau nanti secara umum ya, dalam kegiatan kita menuntut ilmu, maka kita harus mempelajari tata cara ya, atau adab ya, bagaimana sebaiknya kita dalam belajar ya.
Ini pentingnya materi adab itu di situ ya. Jadi ibarat orang berjalan, maka kita perlu tahu ya tata cara, etika, adab, sopan santun ya, agar apa? Agar kita bisa mencapai tujuan. Ini pentingnya materi adab ya. Jadi kenapa sih ada materi adab? Untuk apa sih materi adab? Itu di situ. Jadi agar kita terbantu ya. Jadi materi membantu kita agar bisa tadi mencapai tujuan ya dalam mencari ilmu. Nah, ini adalah pesan para alim ya. Alim itu orang yang berilmu gitu ya, orang yang berilmu. Adab pencari ilmu. Adab pencari ilmu. Nah, jadi kalau nasihat para alim itu, ya para alim itu nasihatnya apa? Ya, dahulukan adab sebelum ilmu. Maksudnya apa sih maksudnya? Ya, maksudnya itu bahwa sebelum kita belajar, ya, tata cara sebelum kita belajar keilmuan, ya, apapun bidang kita, ya apapun jurusan kita, ya apapun passion kita itu di mana, maka kita harus tahu ya adabnya itu bagaimana. Sama seperti kalau kita mau pergi itu, maka kita harus tahu jalannya dulu. Ya. Jalannya itu di mana, ya jalannya itu arahnya kemana saja, rutenya itu kemana saja, ya rutenya kemana saja, ya. Kemudian rambu-rambunya bagaimana. Nah, itu kita harus tahu gitu ya, harus tahu. Nah, ini ya, maka itu di sini ada adab sebelum ilmu. No, ya. Apa jadinya kalau kita tidak tahu adab atau tidak beradab? Kalau kita tidak beradab itu bagaimana? Apa jadinya? Ya, jadi peradaban gitu ya. Jadi peradaban. Jadi manusia kalau di dalam Pancasila itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, adab inilah yang membedakan manusia itu dengan apa? Dengan makhluk Allah yang lain. Adab atau peradaban ini adalah yang membedakan manusia itu dengan makhluk yang lain. Jadi adab ini ya bisa ya dalam banyak hal ya, bisa jadi bisa tadi tata cara, etika. Ini namanya adab. Nah, tadi apa akibatnya kalau kita tidak belajar atau tidak memiliki adab ya dalam belajar ilmu itu apa kira-kira akibat? Ya, pertama ibarat orang berjalan kita tidak bisa sampai pada tujuan. Tidak bisa sampai tujuan itu apa artinya? Kita ilmu itu tidak bisa secara simpelnya bisa tidak kita kuasai ya, atau seandainya kita kuasai ya itu tidak membawa suatu kemanfaatan. Jadi tidak memanusiakan manusia. Jadi ilmu itu kan di situ. Jadi dengan belajar ilmu itu jangan sampai manusia itu kehilangan kemanusiaannya. Gitu ya. Kemanusiaannya itu apa? Ya tidak beradab, tidak beradab. Kalau tidak beradab itu apa ya? Ya seperti hukum rimba itu, yang kuat memakan yang lemah. Itu kan itu bukan peradaban, karena kalau peradaban itu tentu yang kuat itu melindungi yang lemah, yang kuat melindungi yang lemah. Gitu ya. Nah, ini ya, itu akibatnya. Nah, apakah ada ilmu yang tidak membawa manfaat? Ya, ada saja gitu ya. Jadi ya menimbulkan kemudorotan bagi sesama makhluk Allah. Ini
kenapa pentingnya adab itu di situ, agar ilmu itu bisa tetap memanusiakan manusia, ya, dan manusia itu tidak kehilangan keadaban. Jadi tetap bisa menegakkan keadilan. Jadi keadilan itu salah satu ciri kemanusiaan, ya. Kalau di dunia binatang tidak ada keadilan, ya. Jadi yang kuat, ya, memakan yang lemah. Jadi di sini pentingnya ilmu itu, ya. Jadi agar penguasaan ilmu tetap bisa memanusiakan manusia. Jadi manusia tetap menjadi makhluk yang beradab. Jadi menghargai sesama manusia, melindungi yang lemah, dan menegakkan keadilan. Ya, jadi dahulukan adab daripada. Nah, ini ya, jadi kalau menurut bentar ya, sini ya, jadi dengan mempelajari adab maka itu akan memahami ilmu. Juga dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian pada adab maka ilmu akan disia-sia. Ya. Maka dengan adab yang baik maka akan mudah dalam mencari ilmu. Dengan adab yang baik maka akan mudah mencari ilmu. Ya, jadi sudah kita beri introduksi. Gitu. Ya. Nah, apakah ini berlaku untuk Muslim saja? Apakah non-Muslim itu juga? Apakah ini berlaku untuk umat Islam saja, ataukah juga ini berlaku untuk orang non-Muslim saja ini? Nah, padahal kalau sekarang ini kalau bicara penguasaan ilmu tentu ya terutama ilmu dan teknologi, ya itu orang Eropa ya yang notabene ya, pada umumnya bukan orang Muslim. Apakah berlaku? Nah, jadi dalam beberapa hal ini berlaku ya. Jadi misalkan kita bicara kesungguhan, ini berlaku ya. Siapa yang berusaha betul-betul maka dia akan menguasai. Ini ya. Jadi dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian pada adab maka ilmu akan disia-siakan. Ya. Nah, di sini adab ya, adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada manusia dan kepada alam. Kita balas satu-satu ya. Nah, ini salah satu adab ya. Jadi adab ini kalau kita lihat ya di sini ya, di dalam surat Al-Mujadilah ini, orang yang beriman ya, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, maka niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, ini maksudnya bagaimana? Jadi ayat ini yaitu yang pertama itu adalah berlapang-lapanglah dalam majelis. Maksudnya itu kita itu diminta untuk memberikan ini ya. Jadi katakanlah kalau misalkan kita di suatu
majelis ya, di satu majelis ya, misalkan orang itu datang dan sejenisnya ya. Nah, maka kita ini harus memberikan suasana yang memberi tempat gitu ya, memberi tempat ya, melapangkan. Jadi misalkan mudahnya kalau ada orang yang terlambat, ya itu etikanya bagaimana? Kita memberi tempat yang misal bisa tempat duduk atau mempersilahkan gitu ya. Nah ini ya, jadi dikatakan berdirilah kamu maka berdiri. Maka niscaya Allah akan mendirikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi maksudnya derajat itu bagaimana? Maksudnya derajat itu. Jadi orang yang diberi ilmu. Jadi orang yang diberi ilmu itu artinya apa ya? Orang yang menguasai ya suatu keilmuan. Jadi bisa ilmu agama atau ilmu ya seperti yang kita pelajari umumnya di ITS ini, yaitu juga suatu ilmu ya. Jadi karena ilmu Allah itu luas gitu ya. Ilmu Allah itu luas ya. Jadi bisa penguasaan dalam ilmu agama, Al-Qur'an ya, dan seterusnya, kepakaran dalam ilmu agama ya, atau dalam bidang sains ya, dalam bidang sains atau teknologi. Itu pengertian orang yang diberi ilmu. Ya. Jadi dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan itu akan diangkat oleh Allah derajatnya. Nah, jadi derajat itu dalam pengertian apa? Apakah dalam berupa materi ya? Berupa materi artinya orang yang berilmu itu selalu diberi kekayaan. Ya, tidak selalu. Jadi derajat itu dalam arti kemuliaan. Ya, kemuliaan. Jadi orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu bagaimana? Kalau di sini ya itu akan berbeda derajatnya di sisi Allah gitu. Nah, jadi meninggikan orang-orang yang kalau orang beriman dengan tidak beriman itu jelas ya. Orang beriman itu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada orang yang tidak beriman, gitu kan ya. Jadi yang beriman itu derajatnya lebih tinggi. Nah, juga dalam hal ini itu derajat itu juga bisa diperoleh dari apa? Dengan cara menguasai keilmuan ini, dengan menguasai ilmu. Jadi derajat di sisi Allah ini jelas berbeda antara orang yang, kalau di sini antara orang yang beriman dan tidak beriman itu jelas beda. Kemudian orang yang berilmu dengan tidak berilmu itu jelas akan berbeda. Derajat kemuliaannya itu berbeda. Jadi dalam hal ini tidak dalam pengertian materi bahwa orang yang beriman atau berilmu itu memiliki materi yang lebih, itu enggak selalu ya. Jadi konteksnya tidak di situ ya. Konteksnya tidak di situ, tapi konteksnya itu apa? Derajat kemuliaan di sisi Allah itu akan berbeda. Orang yang berilmu. Nah, selain itu apa laginya? Jadi kalau orang yang berilmu itu apa? Biasanya dia akan menjadi rujukan ya. Akan menjadi rujukan ya. Pendapatnya akan didengar. Atau kita mengistilahkan dengan pakar gitu ya. Jadi kalau ada masalah dia akan menjadi rujukan ya, akan menjadi referensi ya, kemudian pendapatnya akan didengar. Nah, ini juga contoh dalam bentuk istilah derajat di sini. Meskipun pada hakikatnya di sisi Allah itu derajatnya berbeda dalam praktek ya.
derajat itu bisa kita pahami dalam bentuk seperti tadi. Jadi orang yang berilmu itu ya, tentu akan lebih didengar ya, pendapatnya, ucapannya. Jadi ini orang yang berilmu. Ya ini ya, jadi tafasahu fil majalis ya, fafsahu. Jadi maka lapangkanlah. Jadi memberi kelonggaran gitu ya. Memberi kelonggaran. Jadi bukan hanya tempat duduk tapi juga suasana gitu ya. Jadi suasana itu kondusif gitu ya. Suasana kondusif. Jadi ilmu itu memang benar-benar ada suatu proses ya, proses diskusi, proses dialog gitu. Jadi ini maksudnya berlapang-lapanglah dalam majelis. Jadi berlapang-lapang ini ya bisa tadi dalam bentuk misalkan tempat duduk, suasana gitu. Jadi tapi di sini tentu yang lebih penting itu apa? Yang lebih penting itu adalah suasana gitu ya. Jadi suasana di dalam majelis keilmuan itu harus kondusif sehingga orang itu merasa nyaman ya, merasa senang untuk belajar. Ini perintah. Jadi menciptakan suasana yang kondusif ya, interaktif, kondusif ya. Ini sangat penting dalam majelis keilmuan. Ini ya. Nah, kemudian di sini ada ayat lain. Jadi ini kalau ayat ini suatu motivasi ya. Jadi ya ma'syarul jin wal ins, ya ma'syarul jini wal insi ini statotum ang tangfudu min aqtaris samawat ya. Wal ardi fangfudu ya. La tangfuduna illa bisulton. Ini jadi ini suatu motivasi ya, suatu ayat Allah ya yang memotivasi menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah ya. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Nah, ini kalau sekarang orang ya sudah bisa menembus ya, menembus langit dan bumi ya dengan pesawat ya, dengan pesawat ulang-alik, dengan membangun stasiun di antariksa. Nah, kemudian dan sekarang apa? Kalau sekarang orang bertamasya ke ruang angkasa. Siapa ada yang tahu yang inisiator atau pelopor bertamasya di ruang angkasa siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Mas, Mbak, adik-adik? Siapa coba yang terakhir orang bertamasya ke ruang angkasa ya? Itu siapa? Ada yang Jeff Bezos, Pak. Siapa? Jeff Bezos. Pemilik Yang keras, Amazon. Mas? Oke. Nah, ya Amazon ya, Jeff Bezos. Nah, siapa lagi kemudian dia yang punya ide tamasya ke ruang angkasa itu siapa? Ya, Jeff Bezos itu bertamasya, kemudian ada Elon Musk itu yang punya SpaceX kan ya, mempunyai roket ke ruang angkasa. Nah itu contoh apa? Sultan itu di situ kekuasaan gitu ya, kekuasaan itu namanya sultan. Nah ini jadi, nah ini sayangnya kalau umat Islam itu penguasaan teknologi dalam bidang ruang angkasa itu tertinggal ya. Jadi kalau dulu ilmuwan Muslim itu pionir dalam bidang astronomi, ya, dalam bidang astronomi, ya kemudian ya dalam ilmu perbintangan, ya sekarang umat Islam itu tertinggal. Jadi kemudian ilmu itu diwarisi
adopsi, diterima oleh ilmuwan Barat, Eropa, kemudian menjadi berkembang seperti saat sekarang, ya, dengan menciptakan pesawat terbang, ya, pesawat ulang-alik ke ruang angkasa. Nah, ini maksudnya apa? Sultan itu di situ menjadi media, ya, menjadi media, gitu ya. Nah, untuk menembus langit dan bumi. Zaman cinta manusia, jika kamu sedang menembus melintas langit, maka lintasilah. Kamu tidak ada penembusnya kecuali dengan kekuatan. Ini ya. Ini ayat, ya, berita dari Allah, gitu. Jadi kita bisa menembus langit dan bumi syaratnya dengan kekuatan, bisultan. Ini yang kemudian sekarang manusia, nah memang benar ini yang dihimbau itu bukan hanya orang beriman, tapi manusia. Jadi di sini tidak peduli dia itu Muslim atau bukan, ya selama dia memiliki sultan itu, dia tentu akan bisa menembus langit dan bumi. Ini motivasi. Ya, oke, sampai di sini ada tanggapan, silahkan. Ya, jadi kekuatan ini dalam bentuk apa ya? Orang bisa menciptakan pesawat itu dasarnya apa ya? Dia punya menguasai sainsnya, sains dan teknologinya, gitu kan ya. Sains dan teknologinya. Ya, jadi pesawat itu kan teknologinya banyak sekali, gitu. Banyak sekali teknologi. Ya, teknologinya banyak. Nah, kita kalau menguasai itu ya bisa. Di sini tidak hanya orang beriman, tapi ya jin dan manusia. Apakah dia beriman atau tidak? Ya selama dia menguasai, ya, atau memiliki kekuatan itu, maka dia akan bisa menembus langit. Nah, untuk bisa menguasai kekuatan, untuk bisa memiliki sultan itu atau kekuatan itu apa caranya? Ya dengan cara menguasai ilmu dan pengetahuan. Jadi ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Nah, ini ya untuk bisa menguasai ilmu dan pengetahuan teknologi bagaimana? Ya harus belajar. Ya kembali lagi ke kita belajar menuntut. Jadi dalam banyak hal, dalam sejarah kebangkitan ya atau keruntuhan suatu peradaban atau suatu manusia itu, ya peranan teknologi, penguasaan iptek itu sangat dominan, ya. Jadi Eropa bisa menguasai dunia seperti sekarang ini karena dia menguasai apa? Teknologi, menciptakan banyak inovasi, menciptakan banyak inovasi itu. Jadi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu salah satu kunci ya untuk bisa eksis, gitu ya. Untuk bisa eksis itu ya dalam sejarah itu ditunjukkan begitu, gitu ya. Gitu. Maka Rasulullah itu barang siapa yang ingin sukses di dunia maka dia harus dengan ilmu. Ingin sukses di akhirat itu harus dengan keduanya itu juga harus dengan ilmu. Jadi penguasaan ilmu itu ya dalam sejarahnya itu menjadi kunci dominasi suatu bangsa atas bangsa lain. Ya ini karena itu penguasaan ilmu itu menjadi salah satu pilar peradaban manusia, salah satu pilar penguasaan ilmu. Silakan kalau ada tanggapan, ya santai saja. Nah, ada pencari ilmu, Apa adabnya? Ya, jadi itu tadi ya dari sebelumnya itu
ya bahwa penguasaan ilmu itu menjadi kunci ya bagi kebangkitan atau bagi eksistensi suatu bangsa. Nah, ini adab dalam majelis. Nah, adab terhadap guru dan dosen. Kemudian agar ilmu bermanfaat. Di adab ilmu ini menyangkut kalau dalam majelis ya, termasuk kita dalam ya majelis virtual ya. Seperti kita ini bagaimana majelis virtual. Juga adab terhadap guru dan dosen. Ya. Ini bagaimana? Kemudian bagaimana agar ilmu itu bermanfaat. Ya. Sekarang adab dalam majelis. Ya. Apa adabnya? Ya, memberi salam, ya, memberi salam. Adab dalam majelis ya. Jadi ya termasuk dalam majelis virtual ya, dalam majelis virtual ini ya, kita memberi salam, ya, say hello. Nah, mengambil tempat yang kosong. Kalau di Zoom bagaimana nggak ada tempat yang kosong, ya. Saudara bisa semua ya, tergantung kapasitas Zoom-nya ya. Ini kalau dalam majelis virtual, dalam majelis virtual. Kemudian tidak melangkahi bahu orang lain, tidak melangkahi bahu orang lain. Jadi misalkan kita dengan agak menunduk ya dan sejenisnya, ya. Agak menunduk gitu ya. Tidak melangkahi bahu. Jadi maksudnya itu kita ini kaki itu tidak boleh tinggi ya. Misalkan melangkah jauh itu tinggi enggak. Jadi kita akan membungkuk ya. Kaki itu kita geser-geser, tidak melangkah tinggi-tinggi, mengangkat tinggi, ya, jadi tidak sampai mengangkat kaki ya melampaui bahu orang yang sedang duduk ya, itu tidak sampai tadi ya menggeser-geser gitu. Nah, memberi jalan untuk memudahkan tamu yang lewat. Nah, ini ya, jadi kalau ada orang jalan itu kita beri jalan. Ya, maksudnya bukan hanya tamu, tapi ya yang ada di majelis itu ya bisa ya misalkan mau keluar ya, ke belakang atau orang yang baru datang, ini kita beri jalan. Nah ini ya berusaha hadir lebih awal. Tadi terima kasih sudah banyak hadir yang lebih awal itu ya. Nah ini juga penting ya hadir lebih awal. Jadi saya itu kalau saya sering mahasiswa itu mepet ya, datangnya mepet ya, mepet atau terlambat kan gitu ya. Jarang yang datangnya itu lebih awal, itu jarang. Padahal ini juga penting gitu. Jadi idealnya orang belajar itu ya kalau hadir itu seperti orang yang berbuka puasa. Ya. Ingat kalau kita berbuka puasa bagaimana? Ya 5-10 menit sebelum adzan maghrib itu kan ya makanan kan sudah siap semua itu. Ya nggak sampai lebih lah ya, mungkin kalau buka puasa itu jam 5:30 gitu, jam 5 itu kan makanan sudah siap semua gitu. Kita 5-10 menit sebelum adzan maghrib itu kan sudah di depan makanan semua gitu kan. Nah itu idealnya itu ya orang belajar itu seperti itu. Orang belajar itu seperti itu. Jadi sebelum dimulai itu sudah bergabung. Dan itu apa? Menunjukkan passion ya, menunjukkan passion, kesenangan gitu kan ya. Berusaha hadir lebih awal ini ya. Ini yang juga kritik buat kita ya. Jadi usahakan ya hadir itu lebih awal ya. Ya kalau maksudnya jangan sampai terlambat itu menjadi kebiasaan. Jadi kalau dulu saya kuliah offline itu ya selalu ada yang terlambat. Ya kan? Sekarang kuliah dengan Zoom ya yang tidak
lewat transport yang tidak memerlukan transport itu terlambat sebenarnya. Jadi artinya apa? Di sini itu ternyata menjadi kebiasaan kita. Ini yang harus kita perbaiki ya, harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki. Ternyata kuliah offline atau kuliah online itu ada saja yang terlambat. Artinya apa? Berarti di sini terlambat itu menjadi kebiasaan. Ya, jadi ini yang harus kita pupuk dari awal ya, kita hadir lebih awal. Kalau dari awal itu bagaimana? Bisa menyiapkan ya materinya hari ini apa, ya. Kaitannya dengan materi sebelumnya apa, ya. Ini berusaha hadir lebih awal. Nah ini yang harus kita benahi, jangan sampai terlambat ya itu tepat menjadi kebiasaan. Jadi adabnya itu kalau kita bergabung itu sebelum dimulai atau hadir lebih awal. Hadir lebih itu adabnya begitu. Nah, kalau hadir lebih awal kan kita lebih rileks, lebih bisa mempersiapkan, gitu kan? Kalau hadir lebih awal. Jadi analoginya itu seperti tadi ya, orang atau kita sebelum adzan maghrib itu kita sudah duduk di depan makanan, gitu kan? Ini idealnya begitu, kita join dengan Zoom atau sudah kuliah itu bisa tepat waktu, bisa hadir lebih awal. Nah, ini ya, selalu menjaga kesopanan. Selalu menjaga kesopanan. Kesopanan ini bagaimana? Kesopanan itu misalkan ya tidak memotong pembicaraan, ya. Tidak memotong pembicaraan atau juga memberi pendapat. Ini yang memberi pendapat ini yang saya melihat itu masih belum menjadi kebiasaan di kita ya. Jadi kalau misalkan diminta feedback gitu, sudah atau belum, nah itu diam semua kan. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan atau ada tanggapan itu tidak ada tanggapan. Ini sebaiknya kita berusaha untuk apa? Itu kita usahakan. Jadi kita ini harus membiasakan bersuara dalam tanda petik ya, untuk melatih ya. Jadi saya melihat kita ini kalau situasi kelas kita itu terlalu pasif ya, terlalu sepi gitu ya. Jadi dialognya itu kurang berjalan gitu ya. Jadi terlalu formal. Nah, saya selalu berusaha mendorong mahasiswa itu untuk bertanya, untuk memberi tanggapan. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Tanggapan itu penting. Jadi pertama itu untuk melatih kita mengutarakan pendapat ya, menyampaikan pendapat. Nih ya, tentu dengan kesopanan ya, misalkan kalau di Zoom dengan raise hand ya, atau kalau di rapat offline dengan angkat tangan. Jadi gantian ya. Kalau di majelis itu kan ada majelis itu yang ya tidak perlu kita sebutkan. Ya misalkan bicara itu rebutan ya, duluan ya, rebutan mikrofon dan seperti itu jangan sampai. Jadi harus giliran ya. Jadi siapa punya pendapat ya, ngomong satu-satu, bicara satu-satu. Nah, bicara satu-satu. Nah, sebaliknya bagi yang mendapatkan kesempatan bicara ya tidak boleh mendominasi ya, tidak boleh mendominasi forum atau mendominasi pembicaraan itu enggak boleh juga gitu ya. Selalu menjaga kesopanan ini ya. Jadi dalam mengutarakan pendapat ya, dalam mengutarakan pendapat itu dilakukan dengan secara sopan ya. Jadi ya tidak terlalu panjang ya. Bicara yang sopan itu bagaimana ya? Tidak terlalu panjang ya, bicara secukupnya ya, tidak bertele-tele, to the point ya. Bicara to the point apa sih
yang ingin kita sampaikan. Disampaikan dengan cara yang baik, ya. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Kalau misalkan tidak setuju, ya itu diutarakan dengan cara yang baik, tidak menyinggung perasaan orang lain atau merendahkan pendapat orang lain. Itu tidak boleh. Ya. Pendapat apa itu? Nah, mestinya tidak begitu, harusnya begini. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Harus menjaga kesopanan. Ya. Ini adab dalam majelis ya. Nah, berlapang dada dalam masalah khilafiyah. Nah, ini sudah jadi berbeda itu biasa gitu ya. Jadi nah, perbedaan itu suatu keniscayaan. Jadi orang itu latar belakangnya berbeda ya, latar belakangnya berbeda. Kemudian selain latar belakang apa? Pendidikan ya, karakter dan seterusnya itu beda-beda sehingga di sini sangat penting untuk berlapang dada dalam masalah khilafiyah. Jadi kalau orang itu berbeda pendapat dengan kita ya itu boleh, enggak apa-apa. Harus saling menghormati, harus saling menghargai ya. Tuh. Harus saling menghargai, harus saling menghormati gitu ya. Ya, berlapang. Jadi kalau dalam forum, dalam majelis itu biasa. Jadi kalau dalam praktek ya, itu murid berbeda dengan guru itu sangat sangat biasa gitu ya. Nah, sangat biasa, boleh itu ya. Jadi bukan hal yang tabu ya. Bukan hal yang tabu ya, berbeda pendapat. Harus saling menghormati ya. Nah, bersikap bijaksana dan menghiasi diri dengan kebijaksanaan ya ini. Ya. Tadi jadi di dalam forum itu ya kita kalau mau bicara ya minta izin ya seperti resen atau angkat tangan gitu ya. Begitu bicara kita bagaimana? Harus bisa mengukur ya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu mendominasi. Kemudian menggunakan tutur kata yang baik, tidak merendahkan orang lain atau pendapatnya. Ini kan kalau ada yang berbeda kita harus berjiwa besar, ya, harus berjiwa besar. Ini adab dalam majelis. Nah ini adab terhadap guru dan dosen. Apa adab terhadap guru dan dosen? Nah, duduk sopan dan tenang di hadapannya. Ya. Ini kalau kuliah di kampus ya, duduk tenang, duduk sopan dan tenang di hadapannya. Maksud tenang itu maksudnya di sini tuh ya wajar ya. Wajarlah duduk itu tidak bergerak aktif Anda ya. Biasalah duduk ya. Tenang ya. Menerima, memahami dan menyerap ilmu yang disampaikan. Nah, apakah ini suatu keharusan? Jadi menerima, memahami, dan menyerap ilmu yang disampaikan itu dalam tanda kutip ya. Jadi bukan berarti mahasiswa itu harus 100% bukan di situ. Tapi maksudnya itu mengapresiasi di sini. Apakah boleh tidak setuju? Ya boleh-boleh saja. Tidak setuju terhadap pendapat guru dan dosen itu biasa dalam khazanah ilmuwan atau ulama itu dalam dunia Islam itu sangat biasa ya. Guru berbeda dengan muridnya itu berbeda. Itu biasa. Tapi tetap saling menghormati ya. Menerima dan ilmu yang jadi yang penting itu memahami ya, memahami dan menyerap. Menerima atau enggak itu beda lagi ya. Jadi yang penting memahami. Bisa saja setelah dipahami, oh harusnya enggak begitu Pak, oh harusnya enggak begitu Bu. Itu boleh, biasa itu dalam tradisi akademis ya ilmiah itu boleh. Kalau enggak ada begitu ya enggak berkembang ilmu itu ya. Menghormati guru dan dosen sebagaimana mestinya. Maksudnya apa? Ya menghormati guru ya
atau dosen bagaimana ya memberi salam kalau ketemu ya, kalau mengirim WhatsApp itu yang sopan ya, dengan tutur bahasa yang baik, memohon doa dan keikhlasan ya dari guru dan memohon doa dan keikhlasan dari guru dan dosen. Jadi maksudnya apa? Ya, guru orang tua itu bagian yang ya sangat penting dalam hal apa? Menuntut ilmu. Ya. Ridho ya, guru itu ya kenapa? Karena dia sudah berjasa memberikan atau menyampaikan sesuatu pengetahuan. Suatu pengetahuan. So, ini ya. Ini ya, memohon doa dan keikhlasan dari guru dan ini ya, adab terhadap guru dan dosen. Nah ini kalau adab guru dan dosen terhadap mahasiswa, adab guru terhadap dosen bagaimana ya, menghargai ya sebagai seorang manusia pada umumnya, gitu kan ya. Kalau ini adab ini kan berarti adab mahasiswa terhadap guru dan dosen atau adab mahasiswa terhadap dosen. Kalau adab dosen terhadap mahasiswa apa? Kira-kira. Ya menghargai sebagai manusia ya, menghargai dan menghormati mahasiswa. Ya. Menyayangi ya, maksudnya memberi motivasi ya menganggap sebagai seorang anak gitu ya. Nah, jadi ya orang tua terhadap anak itu bagaimana ya menyayangi, memotivasi gitu ya. Ini adab terhadap guru dan dosen. Nah, kemudian menyapa ya, kalau sudah lama tidak bertemu itu menyapa gitu ya. Kalau dosen lupa kepada mahasiswa itu kan wajar ya. Saya juga tidak hafal ya semua nama mahasiswa saya. Apa ya, kalau wajah mungkin masih ya. Kalau sekarang online begini ya enggak kenal gitu ya. Nah, itu maka kan nanti kalau saudara misalkan sudah lulus dari ITS ya, pergi kemana, ketemu dengan dosennya, mantan dosennya itu hendaknya menyapa. Itu etika, itu adab itu ya, menghormati gitu ya, menghormati guru dan dosen sebagai mana ya. Atau kita ketemu guru kita waktu SD atau SMP ya, itu kita menyapa duluan. Atau kalau ketemu di mana, gitu, menyapa dulu. Itu bagian dari adab. Bagian dari adabnya. Ketemu, oh Pak, ini saya ketemu di mana? Bapak A ya, Bapak ini ya. Saya dulu mahasiswanya Pak. Nah, diajar ini. Gimana kabarnya Pak? Nah, itu kata-kata yang sederhana tapi itu bagian dari apa? Dari adab. Bagian dari itu ya. Oke, ada tanggapan sampai di sini? Sudah jam 8:30. Ya, silakan ada tanggapan. Silahkan untuk teman-teman nanti apakah ada tanggapan? Tidak apa ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan dulu ya. Agar ilmu bermanfaat. Ya. Agar ilmu bermanfaat. Itu bagaimana?
Nah, ilmu yang bermanfaat itu bagaimana ya? Ya, yang jelas membawa kebaikan. Jadi ya, ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Kalau bermanfaat itu artinya apa? Membawa kebaikan, gitu. Membawa kebaikan. Nah, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Kebaikan ya, membawa, menghasilkan kemudahan. Itu namanya ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat. Jadi terutama apa? Memberikan kemudahan, memberi kemudahan. Memberi kemudahan, meningkatkan efisiensi. Nah, ini namanya ilmu yang bermanfaat. Ini salah satu doa kita menuntut ilmu itu kan begitu. Allah manfa'na bima lam tanah wa alimna ma yang tona. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat dan apa-apa yang kami ketahui itu membawa manfaat, gitu kan. Jadi Allah manfa'na bima alam tanah, ya. Ya Allah, Allah manfa'na. Jadi berilah manfaat pada dengan apa yang kami ketahui, ya. Allah manfa'na bima alam tanah. Wa alimna ma yang fa'na. Dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Kan? Allah manfa'na bima alam tanah wa alimna ma yang fa'na. Jadi ya Allah, ya Allah, ajarlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, kan? Dengan apa yang bermanfaat, gitu kan. Ya. Dan ajarlah kami ilmu yang bermanfaat, gitu kan. Agar ilmu, nah ini yang penting, agar ilmu bermanfaat. Apa agar ilmu bermanfaat itu? Niat ikhlas karena Allah. Ya, jadi di depan sudah saya sampaikan bahwa mari kita niatkan menuntut ilmu itu sebagai ibadah, gitu. Sebagai ibadah, ikhlas karena Allah. Jadi semata-mata mengikuti perintah Allah. Nah, ini merupakan apa? Tugas kita, gitu ya. Niat ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Jadi ini yang utama ya, itu karena Allah. Nah, ini makanya kita belajar itu idealnya Pak, menjadi pembelajar itu bagaimana? Ya, seumur hidup. Dan itu semata-mata kita niatkan sebagai bentuk ibadah. Nah, jadi ini penting ya, ikhlas karena Allah, mengharapkan ridha Allah. Ya, bagian dari kita melaksanakan kewajiban kita ya, sebagai makhluk Allah ya, dengan belajar ya, kewajiban kita sebagai seorang muslim belajar ya. Kita niatkan sebagai ibadah, kita menjadi pembelajar. Apalagi sekarang ini ilmu itu berkembang sangat cepat ya, sangat cepat ya. Banyak sekali teknologi yang kedaluarsa gitu ya. Cepat sekali lifetime dari suatu teknologi itu semakin cepat. Nah, ini yang kita harus selalu mengikuti gitu. Agar tidak agar kita itu apa? Mengikuti perkembangan gitu kan. Nah, itu ya. Perkembangannya sangat cepat gitu ya. Apalagi ya terutama di bidang kita masing-masing ya. Ilmu itu berkembang. Gitu ya. Agar kita terus tetap belajar mengikuti perkembangan. Untuk menghilangkan kebodohan, ya, menghilangkan kebodohan. Ini ya, agar ilmu bermanfaat ini ya. Nah, niat ikhlas karena Allah belajar ya. Ini ya. Jadi kebodohan. Jadi dalam banyak ini, jadi kalau teori-teori pembangunan ya pendidikan itu menjadi salah satu pilar. Gitu ya. Jadi di Indonesia itu berapa orang yang lulus S1, berapa orang yang lulus S2, berapa orang yang lulus. Nah, ya itu bukan satu-satunya indikator, bukan ya. Maksudnya
Itu indikator yang mudah menghitungnya kan gitu ya. Nah, tentu pendidikan itu bukan hanya perguruan tinggi, artinya pendidikan formal ya, seperti di pesantren dan sejenisnya, ya itu tentu juga mempunyai peran yang besar gitu ya. Tapi kalau tadi S1, S2 itu hanya untuk memudahkan pendekatan saja gitu, menghilangkan kebodohan gitu ya. Jadi dalam dunia itu ada lagi yang namanya inovasi. Jadi kalau inovasi itu apa? Kalau inovasi itu ya, kalau inovasi itu ya ada unsur manfaat ini. Jadi misalkan seperti kita ada WhatsApp itu suatu inovasi. Kenapa? Atau SMS lah ya. Itu merupakan inovasi ya. Kalau WhatsApp itu kan meniru konsep seperti SMS ya. Suatu inovasi SMS. Kenapa? Kalau dulu orang berkirim kabar itu harus menulis surat, ya, pergi ke kantor pos, mengirim, ya itu perlu waktu. Nah, sekarang dengan SMS itu langsung. Nah, ini suatu inovasi ya, bermanfaat, kemudahan, memberikan kemudahan. Nah, kemudian beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Jadi ilmunya itu diamalkan. Ya, terutama ilmu agama ya, atau ilmu yang bidang yang kita kuasai. Gitu ya. Nah, ini bersabar dalam menuntut ilmu ini yang penting ya. Jadi bersabar dalam menuntut ilmu. Jadi untuk bisa bersabar itu bagaimana? Kalau dalam menuntut ilmu. Ada yang bisa menjawab untuk bisa bersabar dalam menuntut ilmu itu bagaimana? Kita harus apa? Harus senang gitu ya. Jadi agar bisa bersabar itu mudahnya itu harus senang gitu ya. Harus senang kita. Jadi kalau kita mengalami kesulitan itu tidak terasa gitu. Kita tetap semangat gitu. Semangat. Tetap semangat ini ya, bersabar dalam menuntut ilmu. Orang kalau senang itu kan susah capek kan ya. Orang kalau senang itu kan susah capek. Jadi kalau saudara misalkan bermain game itu kan umumnya orang senang gitu ya. Nah itu kan seolah-olah tidak bisa capek. Main game sehari itu rasanya ya nggak terasa gitu ya. Itu karena apa? Karena ada rasa senang gitu ya. Rasa senang. Nah, nah kalau senang itu bagaimana? Kita merasa challenge. Kalau nggak bisa itu merasa tertantang gitu kan ya. Misalkan kalau saudara yang biasa membuat skrip, membuat program misalkan ya, yang ya kalau ya semuanya kalau kita sih kan hampir semua belajar program komputer ya. Seperti membuat program komputer itu. Kalau sudah senang membuat program itu bagaimana? Meskipun tidak bisa itu kan tetap aja dikejar penasaran gitu kan. Challenging ya ini. Jadi itu ya bersabar dalam menuntut ilmu. Jadi syaratnya apa? Kita harus senang dalam bidang yang kita tekuni. Sehingga kalau kita tidak bisa itu, ya kita penasaran, tetap ingin mencoba. Ini harus senang ya. Nah, karena kalau tidak senang itu bagaimana? Begitu tidak bisa, aduh kok susah ya. Punyamu gimana? Ini bisa. Itu loh. Nah, ini kalau tidak senang itu seperti itu. Tapi kalau senang, kok susah ya? Oh, ini gimana? Dengan cara ini bisa enggak? Dengan cara ini bisa enggak? Ini kalau orang senang itu penasaran. Gitu. Tapi kalau orang ini tidak senang, ya tertimpa masalah sedikit saja, nemui kendala sedikit saja sudah apa? Sudah berkecil hati, gitu kan ya? Sudah berkecil hati. Bahasa Jawanya ngelukro ya, tidak punya semangat gitu ya. Nah, ini di menuntut ilmu itu sangat penting bersabar dalam menuntut ilmu ya. Syaratnya apa? Harus punya kesenangan dalam bidangnya. Ini juga penting ya. Tawadhu dalam berilmu dan tidak sombong. Tawadhu dalam ilmu dan tidak sombong. Ini yang penting.
Nah, kalau ini ungkapan itu apa? Tong kosong nyaring bunyinya. Gitu. Tong kosong nyaring bunyinya. Orang yang banyak cakap, banyak bicara itu ya sebenarnya bisa di-mute. Ya. Jadi kalau orang yang sombong itu ya seperti kata pepatah, tong kosong nyaring bunyinya. Ini kan orang yang banyak bicara itu ya ilmu tidak dapat. Atau ya air beriak tanda tak dalam gitu. Air beriak tanda tak dalam, terus apa? Air tenang menghanyutkan. Nah, itu orang berilmu itu seperti itu. Ya. Tawaduk dan tidak sombong. Tidak boleh kita sombong itu. Karena sombong itu hanya Allah yang berhak sombong. Hanya Allah yang berhak sombong. Karena apa? Karena hakikatnya ilmu yang kita ketahui, kita kuasai itu ya bisa karena Allah. Gitu ya. Hakikatnya itu bisa karena Allah. Jadi kita tidak boleh sombong dalam berilmu. Jadi harus tawadhu dalam berilmu dan tidak sombong ini. Seperti kata pepatah itu. Kalau orang yang banyak ngomong, saya tuh bisa ini, ya sebenarnya dia tidak bisa. Gitu. Seperti kata pepatah apa tadi, tong kosong nyaring bunyinya atau air beriak tanda tak dalam. Beriak itu apa? Maksudnya ya bergelombang ya, maksudnya bergejolak gitu ya. Tapi kalau air tenang menghanyut. Ya. Menghormati guru, ya hadir lebih awal, ya. Tawadhu, ya sabar, mengamalkan ilmu, ikhlas. Nah, ya ini. Nah, ini motivasi untuk seimbang ya. Dan carilah ya. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tangsa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah ilaika. Ya. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu di negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ini ya. Ini motivasi ya agar kita seimbang antara dunia dan akhirat. Seimbang. Ya, jadi hiduplah kamu, beribadahlah kamu seolah-olah kamu itu akan mati besok dan bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Ya, begitu nasihat Rasulullah itu seperti itu. Ya, jadi artinya apa? Kita itu harus serius gitu. Harus serius. Gitu. Serius. Baik dalam bekerja maupun kita dalam mempersiapkan untuk akhirat. Oke ya, ini minatnya. Nah ini khairun nasi anfa'uhum linnas ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Ini baik-baik manusia itu adalah paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi sebaik-baik manusia itu mereka bermanfaat bagi orang lain. Ya. Ini motivasi ya. Nah ini ilustrasi bahwa kita itu hakikatnya apa? Tidak tahu ya. Ya, jadi Allah itu wallahu
rojakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Jadi kita ini, jadi Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita, ibumu, ya. La ta'lamuna syai'an, tidak tahu apapun. Wa ja'alakumus sam'a, dan menjadikan untuk kamu itu pendengaran, ya, penglihatan dan hati agar kita itu bersyukur. Ya, ini kalau pendengaran kan ini. Jadi kalau bayi itu awalnya Pak mendengar, ya. Yang bekerja paling dulu itu kan mendengar, absor, ya, penglihatan, dan afidah, hati, perasaan, ya, pemahaman, ya. Tahapannya seperti itu, ya. Ini tahapannya. Nah, jadi kita dulu lahir itu ya tidak tahu apa-apa, la ta'lamuna syai'a. Untuk tahu apa ya? Karena kita, ya Allah, hakikatnya Pak, Allah itu mengajari kita, gitu. Ya, mengajari kita. Ya. Nah, ini ya pendengaran, penglihatan, ya, dan hati ini ya. Nah, sombong dengan ilmu lebih berbahaya daripada sombong karena harta. Kenapa bisa begitu? Ini karena orang yang sombong karena ilmu akan sangat sulit menerima kebenaran dari orang lain. Meski yang disampaikan adalah memang kebenaran. Tapi tidak demikian dengan orang yang sombong karena harta, relatif lebih mudah menerima kebenaran, ya, meskipun sombong itu apapun bentuknya ya tetap tidak boleh, gitu, tetap tidak boleh. Gitu ya. Ini. Oke, terima kasih. Silahkan, masih ada waktu beberapa, bisa kita isi dengan diskusi. Silahkan. Saya kembalikan ke moderator ya, Mas Rizal Afan. Silahkan, Mas Rizal. Terima kasih disampaikan kepada Pak Wahyu Wibowo atas materi yang disampaikan, dan sekarang saatnya untuk diskusi tanya jawab. Untuk teman-teman Mente, silahkan jika ada pertanyaan langsung saja mengaktifkan fitur raise hand ataupun bisa melalui kolom chat Zoom. Terima kasih. Ada yang belum ke kampus, ini saya pakai background Masjid Manarul. Ya, ini Masjid Manarul Ilmi. Manarul Ilmi itu apa? Artinya apa? Tempat memancarkan ilmu, gitu ya. Ini Manarul Ilmi. Tempat keluarnya ilmu, ya, Manarul Ilmi. Ya, ini masjid ini cukup teduh ya. Silakan kalau yang belum pernah ke kampus ya, kalau rumahnya dekat di sekitar Surabaya, ya silakan ke kampus ya. Kalau akhir pekan, ya, setelah di masjid ini. Kalau mahasiswa di tes itu ya pasti punya kenangan dengan Masjid Manarul ya. Ya, kalau dulu saya kenangannya itu apa? Kalau nunggu kuliah atau nunggu sholat tidur-tiduran di Serambi. Gitu ya. Tiangnya itu sangat ikonik ya. Tiangnya itu seperti ya bentuk kursi sandaran. Jadi kalau dipakai untuk tidur-tiduran itu ya sangat nyaman. Silahkan yang ada yang mau disampaikan. Maaf Pak, ini ada pertanyaan dari apa itu disampaikan lewat Ini ada kepada saya. Private chat kepada saya ini ada ini. Mohon maaf Mas, ini izin menitipkan pertanyaan untuk Bapak Wibowo. Jadi begini Pak, beberapa bulan lalu saya sempat terlibat suatu dialog dengan beberapa orang. Satu di antara mereka menyampaikan bahwa ia ragu dengan Tuhan. Akibat bisa saja ada hal-hal yang diyakini sebagai suatu kekuatan spiritual atau yang tak
terdefinisi oleh manusia. Sebenarnya hanya belum ada ilmu yang mampu mendeskripsikan kejadian tersebut secara sains. Nah, ada beberapa hal yang sekilas memenuhi hal tersebut. Misalnya fenomena aurora yang mungkin pada zaman dahulu tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Sekarang mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa hal tersebut adalah keajaiban atau magic. Namun setelah berilmu berkembang, berangsur-angsur hal yang demikian bisa dijelaskan secara ilmiah. Terkait dengan hal ini, bagaimana tanggapan Bapak atas pernyataan teman saya tersebut? Oke, terima kasih Mas. Ya, tadi beberapa kurang jelas Mas ya suaranya meresek ya. Jadi begini ya. Jadi kalau dalam dunia ilmu itu, jadi orang yang menguasai iptek ya, kita bicara ilmu iptek ya, secara ilmu iptek. Orang yang menguasai iptek itu banyak juga yang tidak mengenal Tuhan ya, atau ateis itu banyak ya. Jadi di negara Barat itu ya, itu banyak ilmuwan-ilmuwan yang setiap hari kerjanya di lab, yaitu tidak percaya adanya Tuhan. Itu banyak, gitu ya. Itu banyak. Ateis ya, jadi orang ateis itu banyak ya. Jadi dia tidak mengenal Tuhan. Nah, ada lagi orang yang agnostis ya, mengenal Tuhan tapi tidak mempunyai agama. Itu juga banyak, gitu ya. Nah, terus seperti itu bagaimana? Ya, kalau kita dalam bahasa agama, ya dalam bahasa Al-Quran itu ya orang yang memang tidak mendapatkan hidayah, gitu ya. Tidak mendapatkan hidayah. Nah, sebenarnya orang-orang seperti itu, orang yang percaya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu sebenarnya mengingkari keilmuannya sendiri. Kenapa? Ya, kalau ilmu itu kan salah satu ciri utama ilmu itu apa? Adanya sebab akibat kan ya. Kalau ini maka begini. Ini kan ya. Jika A maka B. Ini ilmu itu begitu, orang bisa memverifikasi, bisa membuktikan. Tapi mereka itu tidak percaya adanya kausa prima. Sebab yang pertama itu mereka tidak mempercayai, tidak mau menerima mereka, tidak mau menerima, gitu ya. Tidak percaya adanya kausa prima. Nah, kenapa bisa begitu ya? Kalau dalam bahasa agama yaitu orang yang tidak mendapatkan hidayah, ilmu yang dikuasai itu tidak mengantarkan kepada Tuhannya, tidak mengantarkan kepada Tuhan. Ya sudah, dia belajar hanya pada apa? Empiris ini ya, yang nampak ini saja. Itu ya, Mas. Ya semoga menjawab ya. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini ada di kolom chat Zoom. Izin saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak bisa menggunakan mic karena ada kendala. Pak, saya izin bertanya apakah keikhlasan seorang pemberi ilmu untuk menularkan ilmunya akan terasa kepada penuntut ilmu? Terima kasih. Dipersilakan untuk Bapak Wahyu untuk menjawabnya. Oke, terima kasih Mas Sandy ya. Ini pertanyaan yang sulit dijawab ya. Sulit dijawab karena sangat personal sekali ya. Jadi ada guru itu yang atau pemberi ilmu ya, orang pemberi ilmu, guru, dosen, ustadz dan seterusnya itu ya umumnya mereka itu ya punya dedikasi ya. Nah, jadi keikhlasan itu ya kalau dalam bahasa modernnya itu dinamakan dedikasi, orang yang berdedikasi gitu ya. Nah, itu bisa ya gitu ya. Jadi kalau kalau murid itu merasakan bahwa gurunya ikhlas ya, dia akan merasakan. Tapi juga bisa tidak gitu ya. Jadi ini pertanyaan yang sulit Mas. Jadi kalau saya itu juga berusaha untuk
berusaha untuk ikhlas ya. Ya contohnya seperti ini, apakah adik-adik di sini merasakan keikhlasan saya, kan saya juga enggak tahu. Itu personal gitu ya. Sekarang Mas Sandy merasanya gimana? Saya ini ikhlas atau tidak? Itu kan enggak sulit untuk dinilai ya, karena keikhlasan itu rahasia makhluk dengan Tuhannya, kan begitu ya. Rasa makhluk kepada Tuhan. Tapi saya yakin saudara bisa melihat saya itu menyampaikan materi itu menarik atau tidak, ya, konsentrasi atau tidak, itu kan saudara kan bisa menilai saya, menilai saya. Tapi itu juga tidak bisa jadi patokan bahwa seorang itu ikhlas gitu ya, karena ada orang itu misalkan baik ya, ya ikhlas ya, tapi mungkin dia tidak bisa mengajar dengan baik, itu juga banyak yang seperti itu. Itu ya. Gitu Mas Hendy, semoga menjawab. Jadi kalau pertanyaan seperti itu sifatnya personal, jadi kembali kepada yang bersangkutan gitu ya. Jadi rasanya bagaimana seorang dosen itu mengajarnya bagaimana. Nah, tapi itu pun sebenarnya juga bukan patokan keikhlasan. Itu Mas Hendy ya, semoga menjawab lah. Mohon maaf kalau tidak memuaskan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya untuk teman-teman itu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Nah ini ya, ini Manarul ya, bagi yang belum tahu Manarul. Ya ini Manarul. Silahkan ya ke Masjid ITS ya. Ya yang kalau yang setelah coba ke Masjid ITS ya, sholat Jumat atau kalau Sabtu Minggu ya sholat di masjid. Mohon izin untuk membacakan pertanyaan terakhir ya Pak. Ya silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak bisa menggunakan mic karena ada kendala. Bapak, saya ingin bertanya karena dahulu saya pernah hampir terjebak dengan pertanyaan non-Muslim di mana dia memberikan pendapat bahwa dalam Islam Allah menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama dan Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda suku, ras, dan bahasa. Nah, dia pernah bertanya kepada saya kalau Nabi Adam manusia pertama dan dahulu Nabi Adam tidak menggunakan bahasa Indonesia, bahasa dan lain sebagainya. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi padahal jika dibandingkan dengan kita sekarang, ketika kita lahir otomatis kita akan mengikuti bahasa yang digunakan orang tua kita. Bagaimana pendapatnya Bapak untuk hal tersebut? Bagaimana saya menjelaskan kepadanya nanti, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Yang ditanyakan apa? Intinya yang ditanyakan itu kenapa bahasa itu berbeda begitu ya? Iya Pak, untuk pendapat Pak Wahyu Wibowo tentang Ya, pendapatnya oke, kalau jadi Nabi Nabi Adam manusia pertama. ya, jadi begini ya. Ini memang begini, itu pendapatnya berbeda-beda ya. Jadi ada yang mengatakan manusia itu Nabi Adam itu nabi pertama, ada yang mengutarakan manusia pertama, itu debat ya. Tapi prinsipnya begini. Jadi kalau pertama tentang bahasa dulu ya. Nah itu kan kita membahas tentang linguistik Mas ya. Jadi bahasa itu berevolusi ya. Jadi bahasa itu berevolusi. Jadi ada rumpun-rumpun bahasa. Jadi kalau orang linguistik itu kan misalkan rumpun bahasa ya, bahasa di daerah Timur Tengah ya, atau kita bahasa Melayu atau bahasa di sekitar Eropa Timur ya, atau bahasa kita. Jadi bahasa itu mengalami evolusi ya. Nah, jadi kan di sini menjelaskan kalau Nabi Adam itu manusia pertama berarti menggunakan satu bahasa
bagaimana itu bisa bahasa itu bisa berkembang, begitu kan ya. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat itu Allah menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, gitu kan ya. Nah sekarang kalau Nabi Adam manusia pertama, nah kemudian Allah menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu bagaimana penjelasan ilmiahnya kan begitu ya. Nah kalau seperti ini kan yang paling dekat kan orang itu kan bisa menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu kan yang paling dekat kan mutasi genetik kan Mas ya. Kalau dalam teori biologi itu yang paling dekat yang bisa menjelaskan itu apa? Mutasi genetika ya. Sehingga orang itu berbeda-beda gitu ya, warna kulitnya, bahasanya. Tapi intinya begini. Jadi intinya di dalam Al-Quran itu bahwa Allah itu menciptakan ya manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu kalau itu kan jelas ya. Wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu kan ya. Terjadi kabilah atau suku berbangsa-bangsa. Kalau itu jelas itu ayatnya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ya. Jadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu ayatnya jelas secara Al-Hujurat itu. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ya. Bentuknya apa? Bahasanya berbeda, ya warna kulitnya berbeda, adat kebiasaannya berbeda. Nah, itu bagian dari apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah itu menciptakan itu. Nah, sekarang kita bagaimana kita bisa menjelaskan itu? Nah, ini yang menjadi tantangan di situ ya. Nah, kalau yang paling dekat ya bahasa itu berevolusi gitu ya. Jadi bahasa itu berevolusi ya. Jadi kalau kita lihat ya, misalkan di Asia Timur itu hurufnya kan seperti itu ya, huruf Jepang, Korea, ya, China, hurufnya kan seperti itu ya. Nanti di Asia Selatan ya, di Thailand, di India kan hurufnya seperti itu juga ya bentuknya. Nah ini kan berevolusi namanya ya. Kita ya bahasa itu juga berevolusi ya. Seperti kita bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa itu berevolusi, Jawa kuno dengan Jawa sekarang itu berbeda. Nah, yaitu jadi prinsipnya itu Mas, jadi terlepas dari pendapat Nabi Adam, Nabi pertama atau manusia pertama, yang jelas Allah itu menciptakan manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, berbangsa-bangsa dan bersukunya. Tinggal menjelaskan ini bagaimana proses terjadinya ini, menjelaskan penjelasan ilmiahnya bagaimana. Gitu. Mohon maaf Mas ya kalau tidak memuaskan. Waktunya sudah habis ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak atas jawabannya. Mohon maaf untuk pertanyaan selanjutnya sudah tidak bisa ditanyakan karena waktunya sudah habis. Baik, terima kasih kepada Bapak Wahyu Wibowo selaku pemateri yang sudah berkenan untuk mengisi kajian pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wahyu Wibowo. Kepada Bapak Wahyu Wibowo, saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa asmanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa li wa yarhamna rabbana sagra. Allahumma lana wa yusina wa rahmana kama rabbayana sagira. Allahumma lana min asbatina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa sana lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma wasdikna warzuqna fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena rabbana sadama yasbun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya, saya mohon maaf kalau ada kurang lebihnya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Saya izin lift ya Mas Rizal ya. Makasih Mas Rizal ya. Iya Pak, terima kasih banyak atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalinya Izin lift Mas. Ya dipersilakan untuk live ya teman-teman. Terima kasih.